Kita semua banyak yang tahu sepak terjang habaib. Mereka yang buat onar lalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Mereka yang melarang majelis dan pengajian, lalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dan biasa dikenal dengan sebutan maling teriak maling. Jika hal itu sering kita jumpai pada diri habaib, maka perilaku tersebut tidak salah kalau ada juga pada keturunan atau keluarga mereka sebagai upaya bela diri. Itu semua agar karena sampai dini hari Habib-Habib ini masih ingin dihormati sebagai dzurriyyah Rasul. Nah, berikut ini salah satu kesaksian keluarga habaib membela diri bahwa klan Rabithah Alawiyah tidak pernah menghabib-habibkan orang lain dengan tawaran sejumlah uang. Semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Lagi-lagi saya nggak kata orang. Satu Habib datang kepada saya telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah terus, ane tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabithah. Ente mesti bikin sertifikat. Ente mesti sertifikat ente Habib ini. Ayo ane anterin, kapan mau ke Rabithah? Jawabannya adalah ya, memang ada orang atau organisasi yang menghabib-habibkan orang dengan membayar sejumlah uang bahkan hingga puluhan juta rupiah. Pertanyaannya adalah, apakah kelompok yang menghabibkan seseorang ini dari habib yang betulan yang berasal dari organisasi Rabithah Alawiyah? Untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman, saya akan kasih tahu. Saya tahu sebenarnya teman-teman organisasi yang mana yang menawari itu. Assalamualaikum untuk semua. Dari cuplikan awal kita mendengar sendiri bahwa Bang Haji Roma Irama tegas menyebut nama Rabithah Alawiyah sebagai dalang yang ingin menghabibkan beliau. Tapi anggota keluarga habaib mencoba membela diri dengan cara berlogika. Mari kita dengar komentarnya yang viral di media TikTok. Ya, saya memang tahu bahwa Roma Irama pernah berkata dalam podcastnya bahwa ada seseorang yang menawari dia untuk dapat gelar Habib dengan membayar uang sejumlah 5 hingga 10 juta. Dan saya juga tahu bahwa ada orang yang menghabib-habibkan orang. Pertanyaannya adalah, apakah memang fenomena ini terjadi di tengah-tengah kita? Jawabannya adalah iya, memang ada orang atau organisasi yang menghabib-habibkan orang dengan membayar sejumlah uang bahkan hingga puluhan juta rupiah. Pertanyaannya adalah, apakah kelompok yang menghabibkan seseorang ini dari habib yang betulan yang berasal dari organisasi Rabithah Alawiyah? Sertifikat ente Habib ini. Ayo ane anterin, kapan mau ke Rabithah? Makanya Jenderal Sudirman aja dihabibin. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama bisa dihabibin hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib. Dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar gratis. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Makanya kami mengungkap berdasarkan perkataan kalian sendiri bahwa perkataan Bang Haji Roma Irama itu benar kalau klan Ba'alwi suka menghabibkan orang. Berikut ini bukti faktanya kami persingkat. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Nah, sekarang mari kita dengarkan pembelaan dari anggota keluarga klan Ba'alwi yang membela diri. Padahal fakta dan buktinya jelas di mata mereka sendiri, tapi masih saja mengingkari. Pertanyaannya adalah, apakah kelompok yang menghabibkan seseorang ini dari habib yang betulan yang berasal dari organisasi Rabithah Alawiyah? Untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman, saya akan kasih tahu bahwa di Kalimantan Selatan ada seorang tokoh yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan khususon keturunannya yang bernama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Guru Sekumpul. Guru Sekumpul itu keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampean. Dan masyarakat Banjar meyakini beliau adalah seorang habib bermarga Al-Idrus, keturunan Nabi bermarga Al-Idrus. Tetapi hingga detik ini, Rabithah Alawiyah belum pernah mengokekan atau mentashih atau membenarkan daripada nasab Guru Sekumpul itu bermarga Al-Idrus As-Salabiyah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang Rabithah Alawiyah itu hobi atau gemar untuk menghabib-habibkan orang, pertanyaannya, kenapa kok tidak Guru Sekumpul saja yang dihabibkan? Padahal, kalau memang Rabithah Alawiyah itu menghabibkan Guru Sekumpul, maka exposure-nya besar dan akan mendapat keuntungan yang begitu besar karena masyarakat Banjar cukup fanatik dengan Habib.
Tetapi Rabithah Alawiyah tidak melakukan itu karena Rabithah menilai catatan mengenai guru sekumpul itu Habib atau bukan, itu masih belum kuat menurut Rabithah Alawiyah. Tapi kenapa kok nggak dihabibkan? Kalau memang Habib-Habib atau Rabithah Alawiyah itu gemar menghabib-habibkan orang, berarti dari situ saya asumsikan bahwa organisasi ataupun pihak ataupun orang yang menawari Rhoma Irama itu adalah Habib, jelas bukan dari Rabithah Alawiyah. Lalu pertanyaannya, siapa yang menawari dari Rhoma Irama untuk dapat gelar Habib? Saya tahu sebenarnya teman-teman organisasi yang mana yang menawari itu. Pasti antara dua. Yang pertama organisasi yang mengklaim dirinya mencatat nasab-nasab syarif atau sayyid dari kalangan kerajaan, atau yang kedua organisasi yang mengaku-ngaku mencatat nasab dari klan keturunan Hasan berjumlah 5.110 abilah dan dari Husain 5.111 abilah atau marga. Pasti antara dua organisasi itu. Kenapa? Karena ini saya punya rumah satu keluarga ini pernah didatangi dari organisasi itu. Dia datang lalu menawari untuk mencatatkan nasab kami Fat'at ini di organisasi mereka dengan membayar per kepalanya adalah 5 juta rupiah. Saya di dalam batin ya ketawa-ketawa aja saya. Kenapa bisa gitu? Ya Allah, kalau di organisasi Rabithah teman-teman, Rabithah Alawiyah, Anda hanya dikenai infak sebesar 100.000 rupiah. Pun kalau kalian tidak sanggup untuk bayar, gak usah bayar, gak apa-apa, gratis di Rabithah Alawiyah. Hanya saja kalau Anda berkemampuan, Anda diminta untuk berinfak 100.000 rupiah, di mana 25.000 rupiah untuk cetak buku dan 75.000 untuk iuran organisasi. Mengingat Rabithah Alawiyah adalah sebuah ormas yang menaungi daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, terutama dari jalur Hadramut. Begitu. Nah, sama seperti kalian yang keturunan Keraton Surakarta ataupun Puro Mangkunegaran ataupun Ngayogyakarta ataupun Pakualaman ketika mengurus serat kekancingan, kalian juga perlu iuran kan untuk membayar administrasinya itu kan, yang ditujukan untuk iuran dalam pemeliharaan keraton kan. Nah, sama seperti itu. Kendati demikian, walaupun biayanya cukup murah ya untuk ngurus di Rabithah Alawiyah infaknya, tetapi ya Allah, ngurusnya itu sulit ya minta ampun. Teman-teman harus bisa menyebutkan 5 hingga 7 leluhur kalian. Jadi siapa bin siapa bin siapa bin siapa itu sampai 5 hingga 7 leluhurnya. Kemudian dari bapaknya itu saudaranya siapa, kemudian kakeknya itu saudaranya siapa saja, kemudian kakek buyutnya itu saudaranya siapa saja. Jadi sulitnya minta ampun kalian itu untuk mengurus nasab di Rabithah Alawiyah. Kemudian kalian harus menghadirkan 3 saksi minimal untuk memverifikasi apakah kalian itu seorang Habib atau bukan. Dan direkomendasikan bahwa kalian mengurus nasabnya itu harus di kota kelahiran kalian atau di kota di mana keluarga besar kalian itu ada. Misal nih, ketika saya ngurus di Banjarmasin, pasti Rabithah Alawiyah itu kebanyakan akan menolak. Kenapa? Karena saya harus diarahkan untuk ke Jawa Timur karena saya besar di sana. Karena berhubung saya tinggal di Kalimantan Selatan, jadi ya saya pengennya waktu itu ngurusnya di Kalimantan Selatan, tapi kan tidak di-okein gitu. Nah, artinya adalah di Rabithah Alawiyah itu sesulit itu untuk mengurus nasab. Nah, ini ujuk-ujuk ada orang yang mengklaim ngurus nasab Nabi Muhammad Habib gitu. Terus lu bayar 5 juta rupiah, uangnya masuk ke kantong kemana yang kita tidak tahu gitu. Tetapi kenapa kok yang disalahkan malah Rabithah Alawiyah dan Habib-Habib yang asli? Ini fitnah akhir zaman teman-teman, di mana mereka mengambil keuntungan pribadi tapi mengatasnamakan Habib yang asli. Tetapi celakanya orang-orang mereka membatalkan nasab Habib yang asli, tetapi mereka mengaku-ngaku Habib, mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad dan mengaburkan gelar Habib, bahkan diganti jadi Syarif dan Sayyid. Dari kesaksian Bang Haji Rhoma Irama beserta fakta buktinya di media, daripada pembelaan berdasarkan dengan logika saja, manakah yang lebih kuat untuk dipercaya? Bagaimana menurut akal pikiran kalian yang sudah menilainya?